Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Sari, NIM 1814162, jurusan Ekonomi Syariah kelas B semester 6. Akan menjelaskan tentang tutorial pengujian autokorelasi dan perbaikannya menggunakan aplikasi Fuse dan SPSS. Cara ini hanyalah salah satu dari berbagai macam cara untuk mengatasi uji autokorelasi menggunakan aplikasi Fuse dan SPSS. Sebelum melakukan uji autokorelasi, maka kita harus melakukan estimasi terlebih dahulu. Dengan cara, pertama-tama kita buka aplikasi Fuse-nya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita juga buka filenya terlebih dahulu dengan cara klik File, klik Open Fuse Work File. Kita pilih Data Excel File, dan kita pilih data Excel yang sudah saya buat tadi. Lalu klik Open, maka muncul data seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik Next atau Finish, lalu klik Yes. Selanjutnya kita klik Quit, klik Estimate Question, lalu kita ketik variabel Y, C, variabel X1, variabel X2, lalu OK. Maka diperoleh Darben-Wansonnya yaitu 0,96331 dan sampelnya yaitu 20. Setelah memperoleh nilai Darben-Wanson atau biasa disingkat dengan DW, maka kita cari nilai DU dan DL dengan melihat tabel Darben-Wanson. Berikut ini merupakan tabel Darben-Wanson yang memiliki nilai alfa atau nilai signifikasi yaitu 5%. Tahap selanjutnya yaitu kita mencari nilai K terlebih dahulu, dan saya memiliki variabel X-nya yaitu 2 atau nilai K sama dengan 2. Lalu mencari nilai N dari objek data dengan jumlah 20. Lalu kita cari nilai DL dan DW-nya dengan melihat K sama dengan 2, objeknya yaitu 20, maka diperoleh nilai DL sama dengan 1,1004 dan DU sama dengan 1,5367. Maksudnya, agar kita tidak lupa dengan hasil yang kita peroleh tadi, maka kita dapat catat di dalam Microsoft Word seperti yang saya lakukan ini. Berdasarkan hasil data di atas, maka dapat digambarkan grafik daerah distribusi Darben-Wanson dalam bentuk daerah penerimaan dan penolakan adanya autokorelasi. Di sini, sebelah paling kiri yaitu ada autokorelasi bernilai positif, dan ragu-ragu di sebelah tengah atau antara DU dan 4- DU yaitu tidak adanya autokorelasi. Sebelah paling kanan yaitu daerah autokorelasi bernilai negatif, di mana kita sudah memperoleh bahwa nilai DW-nya yaitu sama dengan 0,6963. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan Darben-Wanson atau posisi DW berada di samping kiri DL, sehingga pada posisi ini beroleh hasil autokorelasi bernilai positif. Setelah kita memperoleh data awal tadi, langkah selanjutnya yaitu kita klik View, klik Residual, klik Serial, maka muncul data seperti ini. Karena output yang akan digunakan adalah tabel yang paling atas, cara mengetahui data penelitian Anda terkena autokorelasi atau tidak, maka lihatlah nilai probabilitas chi-square, yaitu bila nilainya lebih dari 0,005% maka terbebas autokorelasi. Dan sebaliknya, jika nilainya lebih kecil dari 0,005% maka memiliki masalah autokorelasi. Kasus data saya dapat dilihat bahwa hasil nilai probabilitas yaitu adalah 0,0233%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data saya memiliki gejala autokorelasi. Gejala autokorelasi ini dapat diperbaiki dengan diferensi tingkat pertama dengan menggunakan rumus berikut pada saat melakukan estimasi, yaitu D dalam kurung variabel Y, C, D variabel X1, dan D dalam kurung variabel X2. Baiklah, mari kita coba. Pertama-tama kita klik Estimate, lalu kita klik D variabel Y, C, D variabel X1, D variabel X2. Lalu kita klik OK.
Berikut ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan autokorelasi. Sudah perbaikan dapat dilihat bahwa nilai probabilitas square sudah lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial tentang uji autokorelasi dengan Darben-Watson menggunakan aplikasi SPSS. Setelah data yang ingin diuji sudah dipersiapkan, selanjutnya buka program aplikasi SPSS. Lalu seperti biasa, kita klik variable view. Selanjutnya pada bagian name, tulis saja variabel yang kita miliki, yaitu x1, 2, dan variabel y. Kemudian pada bagian label kita tulis data dari variabel yang kita miliki. Nah, saya memiliki data menggunakan variabel bunga, maka saya yaitu mawar, melati, anggrek. Setelah itu kita klik data view, lalu kita copy data Microsoft Excel yang kita punya. Selanjutnya kita paste di bagian pertama. Langkah selanjutnya, dari menu aplikasi SPSS, maka kita pilih Anomaly, klik Regression, klik Linear, kemudian muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Maka langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent itu yaitu menggunakan variabel y, kita masukkan terlebih dahulu, dan untuk independentnya yaitu kita menggunakan variabel x1 dan x2. Kita masukkan, klik statistik, lalu kita klik Darben-Watson, klik continue. Langkah yang terakhir yaitu kita langsung klik OK. Maka di sini akan muncul output data dari SPSS senilai Darben-Watson-nya yaitu 0,981. Dalam hal ini, kita hanya perlu memperhatikan tabel output dengan judul model summary. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai Darben-Watson sebesar 0,981. Nilai ini terletak di antara nilai DL sama dengan 1,1004 dan nilai DU sama dengan 1,5367. Sehingga tidak ada kesimpulan yang pasti tentang ada atau tidaknya gejala autokorelasi dari data tersebut. Maka, langkah yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan cara uji latent test. Cara selanjutnya yaitu menguji latent test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita buka program aplikasi SPS-nya, lalu klik variable view, kemudian pada kolom name baris pertama ketik variabel sesuai dengan data yang kita miliki. Pada bagian label kita tulis sesuai dengan variabel yang kita punya, yaitu di mana saya memiliki variabel y sama dengan anggrek, X1 sama dengan mawar, dan X2 sama dengan melati. Kemudian kita klik data view. Pada bagian ini kita hanya perlu memasukkan data penelitian sesuai dengan nama variabel. Jika semua data sudah terinput dengan benar, selanjutnya dari menu SPSS kita klik menu Anomaly, lalu Regression, muncul kotak dialog seperti ini, lalu masukkan variabel y ke kotak dependent dan variabel X ke kotak independent. Caranya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita klik save. Muncul kotak dialog linear regression seperti yang kalian lihat di gambar. Lalu berikan tanda centang pada residual, klik continue, lalu klik OK. Perhatikan pada bagian data view muncul variabel baru dengan nama res_1. Langkah selanjutnya yaitu kita klik Anomaly, lalu kita klik non-parametric test dan klik pada bagian ini. Selanjutnya, kita pilih menu Run, muncul kotak dialog rantai, kemudian masukkan variabel unstructured residual, kotak test variable list. Pada bagian cut point, kita centang di bagian median. Jika sudah yakin benar, terakhir adalah klik OK. Untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output latent test sebagaimana gambar yang kalian lihat. Sebelum kita menganalisis hasil output SPSS di atas, lebih dahulu kita pahami dasar pengambilan keputusan dalam uji latent test, yaitu jika nilai assumpsi dalam kurung 2 mean tailed lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Begitupun sebaliknya.
Jika nilai asumsi dalam kurung 2 dikurangi tail lead lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai asumsi dalam kurung 2 dikurang tail lead sebesar 0,108 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan Durbin-Watson dapat teratasi melalui uji Rotten test, sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Cukup sekian tutorial pengujian autokorelasi dan perbaikannya menggunakan aplikasi Fuse dan SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.